kondisi perizinan di tanah air sejauh ini seperti apa, Pak? Artinya kan kalau kita lihat investor asing begitu ya, misalnya kita bicara mengenai data center begitu, lebih tertarik untuk berinvestasi misalnya di Malaysia dan juga Vietnam. Apa yang Anda lihat dari ini, Pak? Artinya sejauh ini iklim berinvestasi di Indonesia ini seperti apa? Dan bagaimana upaya dari Kementerian Investasi ini untuk bisa membuat iklim investasi di tanah air ini lebih menarik lagi, khususnya mungkin bagi investor asing, Pak? Ya, memang kalau kita lihat potensinya kita nih selalu paling besar, ya kan? Tapi kembali lagi masalah klasik dari dulu, masalah perizinan dan kepastian hukum, rule of law lah. Itu selalu yang menjadi PR yang harus kita perbaiki. Apakah kita sudah memperbaiki ini? Sudah, kita terus memperbaiki, tetapi mungkin kita perlu percepat akselerasi dari perbaikan-perbaikan yang kita sudah lakukan ini. Dan perlu kita sosialisasikan juga. Karena ya itu negara lain juga terus memperbaiki mereform diri mereka dari segi regulasi, perizinan, policy, dan itu juga kita harus lakukan juga gitu. Bahkan kayak India, Vietnam, mereka sampai mengubah undang-undangnya dalam rangka mereka menarik investasi yang masuk ke Indonesia, ke negara mereka masing-masing gitu ya. Nah, dan kita harus proaktif gitu loh. Kita nggak bisa hanya di sini saja ngasih tahu bahwa loh kita punya ini nih ABCDEF gitu. Tapi kita juga harus memahami demand-nya, kebutuhan pasar, tren di pasar itu seperti apa. Kalau nggak, ya kita memasakkan hal A padahal di tempat lain yang bagus yang mereka terima yang B gitu. Yang nggak match gitu. Padahal kita potensi di A-nya gede. Nah, itu yang harus kita lihat, kita lakukan karena kadang-kadang kita harus juga kita proaktif mengerti apa sih yang mereka inginkan. Tidak hanya dari sisi kita saja, ya, sisi supply-nya, tapi di mana juga kita harus mengerti dan memahami seperti itu. Baik, artinya pemerintah harus segera siap atau segera sigap ya untuk melakukan perubahan-perubahan dan juga mungkin melihat sebetulnya minat dari investor asing tuh ke Indonesia seperti apa ya, utamanya mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan. Iya betul, karena karena saya bilang mereka nggak ada keharusan tuh harus berinvestasi ke negara kita gitu. Mereka bisa memilih gitu ya kan. Ya, jadi kita sudah mempunyai keunggulan dari segi potensi. Ya, bagaimana kita mencoba merealisasikan potensi itu menjadi hal yang positif dan mempunyai dampak yang positif terhadap kita dan juga terhadap investor secara kebersamaan.